Ilmu syar'i itu semua ilmu yang dasarnya atau bahan mentahnya, sumbernya itu dari Al-Quran, Al-Hadis. Itu ilmu syar'i. Nah, selain itu berarti ghairu syar'i. Nah, tapi tolong ini juga jangan terjebak juga ini. Ilmu syar'i, ilmu ghairu syar'i. Jadi ilmu syar'i itu ilmu yang sumbernya dari Quran dan hadis. Misalkan fikih, tasawuf gini ini sumbernya dari Quran dan hadis. Nah, ilmu matematika sumbernya dari mana? Dari penelitian, dari akal. Ilmu fisika, biologi, kimia, hukum, sosiologi, dari mana sumbernya? Selain Quran dan hadis. Itu ghairu syar'i. Tapi pertanyaannya, apakah itu ilmu dunia atau ilmu akhirat? Nah, ayo. Apakah ilmu dunia atau akhirat? Kita kembalikan, apakah itu masuk dunia atau akhirat di hatinya masing-masing. Tadi saya contohkan, belajar hukum tadi, dia itu aktivitas dunia atau akhirat? Akhirat. Niat tadi loh, niat dengan belajar hukum, tapi niatnya untuk menegakkan hukum di menegakkan, memperjuangkan Islam melalui dunia hukum, itu ibadah apa enggak? Berarti dunia apa enggak? Jadi khawatirnya kemudian kita orang Islam terjebak yang dipelajari hanya ilmu yang gini-gini aja, kemudian ketinggalan di ilmu yang ghairu syar'i. Padahal untuk urusan apa disebut dunia apa akhirat itu adalah tergantung kepada hatinya. Karena begini, din, apa sih din agama itu apa sih? Dalam kitab Is'atur Rafiq, misalkan saranya kitab Sulam Taufik itu. Ad-dinu huwa wad'un ilahiyun sa'ikun lidhabil uqul as-salimah ila ma huwa khairoid dunya wal akhirah. Jadi agama adalah wad'un ilahiyun, konsepsi Tuhan. Sa'ikun yang mendorong kepada orang yang punya akal normal untuk menggapai kebahagiaan, kebaikan dunia sekaligus akhirat. Jadi mafhumnya ilmu apapun sepanjang halal ini ya, kalau itu diorientasikan untuk menggapai kebahagiaan, kesejahteraan dunia sekaligus akhirat, yaitu ilmu agama. Penjelasan seperti ini saya sarankan untuk coba dibaca di kitab, di bukunya Mbah Sahal Mahfud, di buku Nuansa Fikih Sosial. Coba ini dikaji di sana. Terus saya simpulkan seperti itu. Jadi ilmu syar'i itu ilmu yang dari sumbernya itu asal muasalnya dari Quran dan hadis. Nah, bisa jadi bahkan Al-Ghazali dalam Ihya itu ya, ilmu fikih itu ilmu duniawi. Halo? Ilmu fikih itu ilmu duniawi. Al-Ghazali dalam Ihya. Kenapa? Ya karena memang ilmu fikih itu untuk mengatur kesejahteraan dunia. Dari aspek itu disebut sebagai ilmu dunia, karena untuk mengatur bagaimana hubungan muamalah jual beli dengan baik dan benar sehingga terjadi kesejahteraan maka disebut segitu. Oke, panjang lainnya kalau urusan ini, kalau dijelaskan kapan ngaji lagi di kesempatan lain yang lebih lebar. Tapi setidaknya ini saya rekomendasikan teman-teman untuk bisa mengkaji lebih jauh lagi sebenarnya konsep apa ilmu syar'i, ilmu ghairu syar'i, ilmu dunia, ilmu akhirat itu kayak apa. Bahasan yang agak lebar itu di Ihya Ulumuddin. Wa hadhihi salasatu, adapun inilah 3 ilmu, yaitu ilmu yang bisa membenarkan bagaimana kita taat kepada Allah, ilmu fikih, kemudian ilmu akidah, kemudian ilmu yang bisa membersihkan hati, ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Itu fardu ainin, hukumnya fardu ain. Siapapun hukumnya wajib belajar ini.
Karena itu fa'rifan, maka ketahuilah sungguh-sungguh. Nah, setelah mengetahui, wa'mal, dan lakukanlah olehmu biha kepada 3 jenis ilmu tadi itu, tahsul maka akan berhasil apa najatun, keberuntungan, wa'tala, dan menjadi mulia siapa engkau. Wa'tala, dan menjadi mulia. Wa'tala, dan menjadi mulia. Jadi mempelajari 3 jenis ilmu tadi itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu artinya semua orang muslim, orang mukmin itu punya kewajiban ini, fardu ain. Nah, ukuran sejauh mana kewajiban ini, itu yang penting ilmu apa yang sedang kondisi apa yang sedang dihadapi, itulah yang harus diilmoni, itu yang fardu ain. Lebih dari itu fardu kifayah. Contoh kita ini kan yang penting namanya santri, itu kan yang penting kan sholatnya benar, ibadahnya benar, itu saja cukup. Itu fardu kifayah. Puasanya benar, wis diilmoni cukup, itu sudah cukup. Nah, begitu nanti mau haji, baru kita punya kewajiban untuk belajar ilmu haji. Nah, beda lagi kalau sampai ingin terjun menjadi guru, kiai, mubaligh, berarti harus lebih dalam dari sekedar mengetahui tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat tadi. Jadi harus lebih mendalam lagi karena untuk diajarkan kembali. Jadi nggak cukup banyak yang fardu ain. Itu sudah termasuk hukumnya fardu kifayah. Jadi yang ain, yang wajib itu, yang penting tuntutan yang terjadi kepada kita itu sudah dijalankan sesuai dengan kebenaran. Sudah cukup. Ya, lebih dari itu sudah termasuk fardu kifayah. Jadi ini petunjuknya, satu fardu ain wajib, kemudian harus diketahui. Nah, setelah ketahui, hukumnya lagi wa'mal, harus diamalkan. Nah, setelah diamalkan inilah nanti insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa harus diamalkan? Karena begini, di dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan dinyatakan fa'mal walau bi usyrikaz zakati takhruj binuril ilmi min dhulumati. Amalkanlah ilmu yang kita dapat itu sekalipun hanya 1/10 lah, sebagaimana dalam zakat itu. Takhruj binuril ilmi min dhulumati. Dengan demikian insya Allah nanti akan ada nur ilmu itu, kemudian kegelapan, kebodohan itu akan keluar. Sehingga dalam diri kita itu ada nur dan kegelapan dalam diri itu akan hilang. Kenapa? Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Orang yang alim, orang yang ngerti bi ilmihi lam ya'malan, dengan ilmunya dia tidak mau mengamalkan, itu mu'adzabun, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli ubbatil wasan, sebelum orang ahli penyembah berhala itu disiksa. Jadi pinter enggak mau ngelakoni, itu nanti di akhirat disiksa duluan daripada orang yang menyembah berhala. Tentu disiksa duluan kemudian diangkat masuk surga. Tapi yang penting disiksa duluan. Artinya apa? Berdosa. Ilmu harus dilakukan. Tapi sebaliknya, wa kullu man min ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa dibarengi ilmu, ya amalnya itu ditolak, enggak dianggap sama sekali. Jadi kedua-duanya ini, ilmu harus diamalkan, amal ibadah harus diilmoni. Jadi keduanya enggak boleh dipisahkan.
terkait dengan ini ada misalkan hadis Kanjeng Nabi, inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi billah wa inna katsiral amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Sedikit amal itu jauh bermanfaat apabila itu dibarengi dengan ilmu kepada Allah. Maksudnya apa? Jadi kalau kita ngamal, ibadah, sregep, kemudian dibarengi dengan tahu siapa yang kita sembah, tahu Allah itu kayak apa, yang kita sembah itu sifatnya kayak apa, kemudian kita mau menyembah karena pengetahuan itu sekalipun amalnya sedikit, itu sudah luar biasa. Tapi sebaliknya, wa inna katsirul amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Banyak amalnya tapi nggak paham tentang Allah. Jadi dia hanya rajin ibadah tapi nggak paham ilmu tauhidnya, siapa Allah, siapa yang disembah itu kayak apa, sehingga hatinya itu salah. Niatnya bisa salah, keyakinannya bisa salah, sehingga nggak ada manfaatnya. Makanya pendek kata, ya ilmu fikih, ibadah itu dibarengi dengan ilmu fikih tadi, dibarengi dengan ilmu akidah. Makanya akidah tadi punya wajib. Belajar ilmu seperti ini yang luar biasa, penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang seperti ini. Dalam hadis disebutkan yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Penduduk langit, penduduk bumi dan penduduk langit, para malaikat itu memintakan ampun kepada orang yang alim, orang yang mau belajar dan mau mengamalkan ilmunya, orang alim. Itu dibacakan istighfar oleh Allah, dimintakan ampun kepada Allah. Bayangkan ini malaikat sibuk terhadap sibuk gara-gara ada orang yang mau ngaji, mau mengamalkan gara-gara orang alim. Ini kan luar biasa. Malaikat sampai sibuk